Salam saudara-saudaraku semua. Tuhan Yesus mencurahkan berkat yang terbaik buat kita semua hari ini. Dan mari kita saling mendoakan agar yang sakit disembuhkan dan yang lemah dikuatkan. Dan terberkatilah orang yang mengimani firman Tuhan hari ini. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikanlah aku saluran berkat bagi umatmu yang hidup resah. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku semuanya, selamat berjumpa kembali. Mari kita akan menyimak obrolan ngalor ngidul dari orang-orang seperti yang ada dalam video ini. Mari kita simak. Belum ada Islam, sebelum tahun 600 itu, orang-orang beragama apa? Beragama assalam, shalom. Para nabi semua beragama shalom. Nabi Nuh, Nabi Hud, agamanya mereka apa? Shalom. Para nabi Shalom. Yang mengajarkan seperti Islam atau seperti Kristen atau seperti Shalom. Assalam. Mau bukti? Mau. Baik. Yohanes 20 nomor 18. Yohanes 20 nomor 18. Yohanes 20 nomor 18. Yohanes 20 nomor 18. Menurut kedua orang ini, saya tidak kenal kedua orang ini, cuma satu orang aja yang saya kenal yang sudah viral, yaitu Ustadz Kainama. Jadi menurut pembicara mereka adalah agama para nabi, agama sebelum Islam adalah agama Salam atau Assalam. Katanya tertulis di Yohanes 20 ayat 18. Ingat ya, Yohanes 20 ayat 18. Mari dulu kita buktikan apa isi daripada Yohanes 20 ayat 18. Mari kita buktikan. Yohanes 20 ayatnya yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oh ya, ayat 18. Kaget. Mana ada tertulis itu assalam atau Salam? Bagaimana sih Ustaz kayak nama ini? Satu Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan juga Matius 24 ayat 11 mengingatkan kepada kita, banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan juga Yeremia mengingatkan kita, Yeremia 23 ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, Aku telah bermimpi. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Yohanes 20 nomor 18. Yohanes 20 nomor 18. Ayo kita baca ulang lagi, biar percaya lo Ustadz. Yohanes 20 ayatnya yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan,"
dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oh iya. Kaget dia. Gara-gara masuk lain. Yohanes 20 26. Sekarang diganti dia lagi ayatnya. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan ayat tersebut. Apakah memang salum atau Oh salam? iya. Yohanes 20 26. Kita dengarkan lagi. Yohanes 20 26. Yohanes 20 26. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Apakah ayat itu menunjukkan agama, Ustadz? Makanya coba dipahamin dulu konteksnya. Itu adalah ucapan salam, bukan agama. Jadi mungkin seperti mereka inilah yang dinubuatkan di dalam kitabnya Petrus. Mari kita baca 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Inilah mungkin mereka-mereka inilah yang bukti nubuatan ini, bahwa ada guru-guru dan pengajar-pengajar palsu. Iya. Jadi ya berarti kan dia, ya berarti kan mabuk boleh dong dia aja bikin anggur kan. Dia mudah. Bukan begitu ya. Terus kenapa dia bikin anggur? Berdua ini juga termasuk terhadap nubuatan Petrus. Mereka ini membahas mengenai anggur. Katanya karena Yesus membuat anggur, maka orang-orang Kristen diizinkan mabuk-mabukan, berbuat kesalahan, berbuat Jadi yang ya, lain-lain berarti kan- sesuai dengan suka Berarti hatinya. kan mabuk. Mungkin mereka berdua ini adalah membicarakan mengenai Yohanes 2, yaitu di waktu perkawinan di Kana. Mari kita baca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke dalam perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bayun. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu,
dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi di sini bro, tidak ada disuruh untuk minum-minum sampai teler, sampai mabuk ya. Jadi hanya otak dan pikiran kalian berdua aja yang miring, yang menafsirkan ayat dengan seenaknya. Padahal jelas dikatakan di situ hanya menunjukkan kemuliaannya kepada murid-muridnya, sehingga muridnya itu percaya kepada Yesus. Mereka berdua ini juga masuk terhadap 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu terdahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Demikianlah kawan yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita, dan semoga Anda sehat selalu. Tuhan Yesus bersama kita.